Ini akan kami pergunakan sebaik mungkin agar kami dapat bertumbuh dan berkembang di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam rumah tangga, baik itu di dalam gereja, komunitas, dan bidang-bidang yang lain yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami sharingkan bersama di dalam kasih dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudariku, rekan-rekan sepelayanan di dalam misi. Ya, jadi saya mengatakan rekan-rekan ya, sahabat-sahabat dalam pelayanan misi, ya puji Tuhan. Saya tidak khotbah, tapi saya mau berbagi ya, kebenaran firman Tuhan mengenai ya pentingnya mengelola waktu dan hasil. Gitu, ya. Kita melihat bahwa ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya atau menjalankan misinya, Yesus memang bergerak dari satu kota ke kota, dari desa ke desa, dan tempat-tempat yang lain. Namun di sini dicatat ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus, ya kita katakan sebagai keterampilan, kecakapannya, ya kemampuannya, gitu ya, sebagai anak manusia ya, yang dipersiapkan oleh Bapa, walaupun dia sendiri yang turun, tetapi ini untuk supaya kita memberikan gambaran bahwa kita sebagai pekerja misi juga setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Gitu ya. Baru dikatakan orang misi yang benar-benar menjalankan misi, meneladani jejak Yesus, yaitu pertama dia mengajar, kedua dia memberitakan Injil, yang ketiga dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tujuannya adalah agar setiap orang yang lelah dan terlantar yang dilihat oleh Yesus dengan belas kasihan di hatinya itu dipulihkan, gitu ya, menjadi hidup dan berkelimpahan. Itu kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jika hal ini tidak menjadi fokus dalam pelayanan orang misi, saya mengatakan dengan berani Anda belum berfokus kepada misi yang Tuhan tetapkan. Mengapa demikian? Karena di dalam Matius 9 ya, ayat 36, 7 dan 8 dikatakan bahwa tuaian memang banyak, pekerja itu sedikit. Oleh sebab itu mintalah kepada yang punya tuaian supaya dia kirim pekerja-pekerja. Jadi kalau dikatakan pekerja-pekerja yang mau dikirim oleh Tuhan untuk misi, tentulah pekerja-pekerja yang mau dibentuk, gitu ya, dan dibekali sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan 3 hal ini, gitu ya. Lebih dari itu, gitu ya, atau kurang dari itu biasanya hanya ikut-ikutan, gitu ya, atau ada kepentingan yang lain. Itu real, karena memang Yesus menekankan seperti itu. Bahkan Yesus sudah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga jika kita terpanggil untuk misi dan menjalankan misi, maka kita harus memperhatikan sejauh mana kita mampu mengelola waktu dan hasil ya yang akan kita capai dalam pelayanan misi. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sebagai ayat emas kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi tema dan ayat emas ini gitu ya, dikhususkan untuk pekerja-pekerja misi yang terpanggil dalam misi, gitu ya. Untuk kita ketahui bersama ketika Rasul Paulus memberi suatu ilustrasi ya, kehidupan dan pelayanan, ya, bagaikan masuk suatu pertandingan, gitu ya, bagaikan masuk suatu pertandingan dalam suatu gelanggang. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Maka Rasul Paulus
dengan tegas menyatakan ya dalam 1 Korintus 9 ayat 25, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dan untuk merealisasikan pernyataannya tersebut, maka Rasul Paulus pun melatih dirinya gitu ya, untuk menjadi seorang pemimpin, ya, menjalankan misi, melatih sedemikian rupa. Melatih juga bukan asal-asal. Aku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sebagai seorang pekerja misi dalam mengelola waktu dan hasil, kita bukan saja dibutuhkan suatu pertimbangan untuk menggunakan waktu yang ada, tetapi kita juga harus memperhatikan ya, adanya limit waktu, ya, ada batasan waktu, baik secara pribadi maupun secara umum, itu ada limit waktu. Itu sebabnya kita harus mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya, karena ada masanya, di mana ketika kita tidak tepat menggunakan waktu, maka masa atau era itu berlalu, kita akan terlambat. Gitu, ya. Ibu di dalam Lukas pasal 14 ya ayat 28 sampai 30 kan jelas. Tuhan Yesus mengatakan, Ibu di dalam Lukas pasal 14 ya ayat 28 sampai 30 kan jelas. Tuhan Yesus mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Itu perencanaan ya. Nah, mengapa demikian? Jangan sampai nanti merencanakan tetapi ternyata nggak berhasil. Jangan merencanakan atas dasar iman tanpa punya perhitungan yang baik gitu. Sehingga ketika tidak tercapai, enak saja ngomongnya, mungkin ini kehendak Tuhan. Nah, itu banyak saya ketemuin ketika membenahi beberapa pada bidang-bidang pelayanan misi gitu ya. Kenapa mereka nggak punya dana? Nah, pengalaman misalnya ketika saya memimpin satu pelayanan misi makan gratis dari Tuhan, PPK 5 dari GBI Cimahi 23 di Menteng ya, tahun 98 sampai 2001, ya itu pengalaman yang menarik. Karena memang makan gratis dari Tuhan, pengobatan dan yang lain itu punya dana besar. Nah akhirnya dari mulai awal 100 orang agak mengalami kesulitan, lalu saya sentuh akhirnya mencapai 1.500 gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah lalu kita rancang ketika board of director saya, yaitu Bapak Billy, Pastor Billy Sindoro, mengatakan bahwa ada kendala keuangan Pak Dokter karena kondisi begini, lalu saya katakan, ya sabar Pak, saya akan membuat suatu dokumentasi kegiatan gitu ya, yang real. Setelah saya buat dokumentasi, beliau mensosialisasikan hal itu, dan akhirnya dana yang dibutuhkan lebih daripada cukup. Kira-kira seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena memang kita terus diberikan hikmat oleh Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Jadi kecakapan kita itu karena kita dapat dipercaya oleh Tuhan, ya, dan kesungguhan hati kita. Hikmat itu datang. Jadi nggak datang begitu saja kalau kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan, ya, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan karena terlalu mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain, gitu ya, atau materi orang, kemampuan orang lain. Kira-kira begitu. Nah, jadi dibuatlah seperti itu sehingga banyak hal yang terjadi bukan hanya di gereja di tempat, tetapi semua rekan-rekan kita para hamba Tuhan yang waktu itu di GBI Cimahi ya namanya lalu ini berubah jadi Basilia dan yang lain, pelayanan mereka juga dilawat oleh Tuhan dengan kasih karunia ya, sehingga gereja itu juga bertumbuh dan berkembang dengan banyak hal ya. Oke. Yang ketiga ya Bapak Ibu, setelah membuat perencanaan yang baik dalam action plan gitu ya, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah lihat hasilnya atau outputnya. Jadi kita harus melihat hasilnya apakah sudah sesuai atau tidak, kira-kira begitu ya.
Nah, ilustrasi ini ada di dalam Alkitab kata Tuhan Yesus, karena saya juga banyak belajar manajemen, mengelola ya baik hidup pribadi, pekerjaan dan lain-lain dari Alkitab, karena Alkitab itu sumber dari ilmu manajemen, karena Tuhan sudah menunjukkan bagaimana dia mengelola ya apa yang dia ciptakan sampai akhirnya nanti sampai kitab Wahyu itu ada ilmu manajemen yang baik. Nah, ilustrasi mengenai melihat hasil ini dilakukan oleh Yesus, ya, Bapak Ibu tahu di dalam Lukas 6, gitu ya. Nah, dikatakan setiap, ya, sebab setiap pohon itu dikenal daripada buahnya. Lalu Yesus memperhatikan dan mengajar kepada muridnya dalam Lukas 13 ayat 69, pohon ara yang tak berbuah. Tentu saudara tahu persis ceritanya. Ya, ada pohon ara di tengah kebun anggur, tetapi pohon ara ini tidak berbuah. Tuhan melihat tidak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang, ya, potong saja pohon ini. Untuk apa dia percuma tinggal ya di kebun anggur ini? Nah, Bapak Ibu, kita kadang nggak berani di dalam pelayanan misi mengambil sikap begini kepada pohon atau SDM yang tidak berbuah, gitu ya. Harusnya berani. Nah, tetapi puji Tuhan, ada pekerja kebun anggur itu yang memiliki keterampilan dan kemampuan dan hati yang baik. Dan dia minta waktu juga. Tuhan, berikanlah kepada saya waktu 1 tahun. Saya akan mencangkul, saya akan memupuk. Pokoknya segala pengetahuan untuk bisa itu berbuah, dia akan lakukan. Berarti dia cakap, ya, mengelola itu. Mengenai nanti berhasil atau tidaknya, yang paling tidak dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan pekerja itu mengatakan juga limit waktu. Jika 1 tahun tidak berbuah, potong saja, gitu ya. Nah, kita kadang membiarkan di gereja, di dalam pelayanan, organisasi, punya jabatan-jabatan, tapi nggak tahu mengerjakan jabatan itu. Ya, kita nggak heran di dalam pemerintahan saja dikatakan evaluasi 100 hari kerja, kira-kira begitu. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan kalau menurut saya bilang heran. Organisasi-organisasi yang baik itu selalu punya unit atau bagian, yaitu pelatihan dan pembekalan, gitu ya. Organisasi apa? Organisasi politik pun kalau tidak ada pelatihan dan pembinaan, nanti dia jadi orang-orang politikus yang nggak tahu apa-apa. Ketika dia jadi wakil rakyat pun, mau di bidang apa dia nanti ditunjuk, gitu ya. Walaupun misalnya kayak saya masuk dokter ya di bidang kesehatan, tetapi ketika dalam pelatihan-pelatihan saya lebih cakep di bidang yang lain, itu adalah yang penting. Ilustrasi yang kedua Tuhan Yesus lakukan itu Yohanes 15, ya. Akulah pokok anggur yang benar, ya. Kalau nggak berbuah dipotong, kalau yang berbuah dibersihkan lagi semakin banyak berbuah, gitu ya. Karena Tuhan ingin buah berlipat ganda. Kalau berbuahnya banyak, baru murid-murid Yesus. Sehingga kita katakan, benarkah saudara dan saya sudah menjadi murid-murid Yesus? Gitu ya. Memang dari mana Pak tahunya? Dari banyak berbuah. Jadi kita punya patokan gitu, nggak usah pakai patokan yang kecil, yang biasa-biasa saja. Kalau kita patokannya biasa-biasa saja, maka apa yang saudara kerjakan, baik di gereja sendiri, dalam itu kan biasa-biasa saja, akan kelimpungan nantinya. Harus tegas. Karena memang Yohanes 15 ayat 8 mengatakan itu, ya, bahwa Tuhan dipermuliakan kita banyak berbuah. Murid Yesus. Jadi bukan hanya murid Yesus karena mengasihi, ujung-ujungnya harus buah. Karena Tuhan mau buah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau buah, nggak mau hasil, ya saya katakan ya Anda keliru. Karena Efesus 2 ayat 10 tidak bilang begitu. Gitu ya. Karena Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus, itu ada pekerjaan baik yang harus dia lakukan selama dia hidup di muka bumi ini, sampai nanti dia pulang nanti, untuk dia bertanggungjawabkan. Itu Efesus 2 ayat 10. Nah, kita membimbing, mengarahkan, gitu ya, setiap orang untuk bisa menemukan panggilannya, tetapi yang pertama supaya dia menjadi SDM yang dapat dipercaya. Yang keempat, ya, yang keempat itu dia harus punya tanggung jawab yang penuh, bertanggung jawab penuh, gitu ya, terhadap pekerjaannya.
Jadi nggak perlu diminta pertanggungjawaban dulu baru dia memberikan laporan. Kita bilang itu ya. Walaupun ada periode-periode 3 bulan, 3 bulan, semester, ya dan lain-lain. Tetapi seorang pekerja yang baik selalu memberikan informasi secara intens supaya kita tahu perkembangannya dan juga bisa mensupportnya dengan cepat, gitu ya, supaya dia berhasil. Nah, jadi bertanggung jawab yang penuh, gitu. Dan hal itu jelas di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam hal-hal yang kecil, ya, dan juga benar dalam hal-hal yang kecil, gitu ya, nanti itu akan membawa dia kita rekomendasikan. Karena Tuhan bilang begitu. Kok kamu rekomendasikan karena dia kamu kenal begitu saja? Nah, orang yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan hasilnya baik, malah kamu abaikan. Nanti pelayanan kamu itu tumbang, gitu ya. Itu karena udah nepotisme, apalagi macam-macam lah ya, rekanisme, gitu ya, atau aluminisme. Karena satu alumni, nggak boleh begitu ya, karena ini pekerjaan Tuhan. Nanti justru yang Anda percaya itu ternyata tidak dapat dipercaya, dia menggigit Anda, hati-hati. Nah, ada ilustrasi ya di dalam Matius 25 ya yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai talenta. Ya, itu penting, itu tanggung jawab. Ada yang diberikan ya, saya nggak perlu menjabarkan lebih jauh. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta menjalankan tanpa ada pemikiran. Saya diberikan tanggung jawab, ya saya bertanggung jawab. Lalu ketika bos datang, ini yang 5 talenta menjadi 10. Yang 2 talenta ini juga. Nah, yang 1 talenta terlalu banyak pemikirannya. Nah, kadang-kadang dalam pekerjaan kita ini udah punya jabatan, nggak ada tanggung jawab karena alasan beginilah, begitulah, begitu. Nah, orangnya malas, kata Tuhan ya dalam ayat itu dan lain-lain disembunyi. Akhirnya diambil yang ada dari dia. Yang ada diberikan. Yang tidak ada, tidak. Artinya gini, jika Bapak Ibu tidak berbuah, nggak akan dipercayakan. Satu aja nggak bisa berbuah, apalagi 2, gitu ya. Nah, kacaunya lagi ya saya katakan tadi, udah tidak berbuah malah ya diberikan rekomendasi naikkan jabatan, posisi tanggung jawab, karena jabatan itu kan berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, itu 2 bentuk contoh yang perlu kita lakukan dengan baik, sehingga bagi contoh yang baik, yang 5 talenta dan 2 talenta, itu dikatakan, ya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Nah, yang kedua dikatakan, ya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi perhatikan di dalam badan misi pelayanan kita, gereja, orang-orang yang jahat dan malas. Pak, dari mana saya tahu dia jahat, Pak? Dia malas tuh jahat tuh pasti. Ya, dia nggak mengerjakan tugasnya, jabatannya. Ya, Bapak Ibulah yang tahu itu. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah pengawasan. Ya, jadi harus ada pengawasan, controlling. Nah, Tuhan itu selalu melakukan pengawasan. Ya, Anda boleh saja punya CCTV untuk mengawasi rumah Anda, perusahaan Anda. Tapi kan Tuhan sudah bilang, mataku ini mengawasi semua orang yang ada di muka bumi ini, terutama anak-anak yang kukasihi, yang kuberikan kepercayaan, ya, mandat dari kerajaan surga, supaya mereka menjadi garam dan terang. Dilakukan pengawasan. Kalau kita tidak melakukan itu dengan baik, maka akan ada penderitaan, kesusahan yang kita hadapi. Sehingga kita bisa mengatakan, apakah memang kehendak Tuhan gereja saya, pelayanan saya begini saja? Saya akan dengan gampang mengatakan, Bapak masih hidup? Masih. Bapak masih diberi waktu? Masih. Sampai sekarang, ya berarti Tuhan ingin supaya pelayanan Bapak itu berkembang dan Ibu yang kerjakan itu lebih dari yang sekarang. Tapi Pak, itu karena kecakapan, pengetahuan, keterampilan Anda yang kurang. Belajarlah, gitu ya. Apapun alasannya, Pak, di tengah-tengah saya ini banyak Bani Kedar. Justru Anda lebih dekat lagi sama Tuhan supaya diurapi. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Karena Rasul Paulus mengatakan dalam rumah itu bukan hanya ada perabot dari emas, tapi juga ada rumput dan tanah. Kayak sederhana gitu ya. Ada yang kurang mulia, ada yang mulia. Kalau mau dipakai untuk hal yang mulia, maka apa yang ada kekurangan dalam diri kita harus kita tanggalkan. Supaya dapat dipercaya ya dan diberikan pekerjaan yang mulia bila perlu. Ya, ketika Anda berbicara bereaksi, urapan Tuhan yang begitu besar, jangan hanya melihat diri kita sendiri, kita awasi. Nah, teknik pengawasan itu ada 4 tingkatannya.
ya sebagai penutup. Ada 4 tingkatannya ya sebagai penutup. Pertama saya ambil kutip saja ketika bangsa Israel membangun bait Allah ya. Ketika kembali dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu tahu ada 3 periode. Ya, pertama oleh Babel, Esra dan Nehemia. Nah, Hagai salah satu adalah tokoh nabi yang punya catatan khusus kendala pembangunan bait suci sehingga terkendala 15 tahun. Makanya di dalam kitab Hagai dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Nah, itu kunci yang paling penting ya. Perhatilah keadaanmu. Kok bait suci begini-gini tapi kehidupan kamu kita gitu. Kadang-kadang materi kita, kehidupan ekonomi kita perhatikan, tapi kerohanian kita tidak kita mau tingkatkan. Setelah kita perhatikan, kita masuk ayat yang kedua dari tahap yang kedua, Efesus 5 ayat 15. Sudah perhatikan, perhatikanlah dengan seksama. Nah, tadi gitu. Tadi kan awalnya perhatikan keadaanmu. Oh iya Pak, saya udah perhatikan. Kedua, perhatikanlah dengan seksama. Nah, yang ketiga itu di dalam Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terangmu gitu ya. Yang ada Pak, jangan menjadi kegelapan. Wow, berarti ada dengan seksama tapi terfokus. Jangan terangmu menjadi kegelapan. Terus yang keempat yang penting adalah ya Mazmur 90 ya ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami gitu ya. Sedemikian gitu ya. Jadi sedemikian ini penting, sedemikian. Jadi ada ketentuan-ketentuan ketika saudara ya melakukan pengawasan supaya apa? Dapat memprediksi segala kemungkinan gitu ya yang dapat menyebabkan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan yang masih kurang yang perlu kita bekali. Nah, sebagai penutup gitu ya, Pengkhotbah 7 ayat 8b itu kita punya prinsip selama kita masih hidup untuk mengelola waktu dan hasil yang kita kerjakan adalah dengan prinsip Pengkhotbah 7 ayat 8 ya. 8a. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Itu harus kita pegang. Itu dari ayat ini banyak peribahasa, hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik. Tapi hanya isapan jempol belaka. Tapi kita dalam Tuhan harus bilang, akhir dari segala sesuatu dalam hidup saya harus lebih baik dari sebelumnya. Oh sebelumnya begini, sekarang harus begini. Ternyata saya masih hidup sekarang. Harus lebih baik dari kemarin. Hari lepas hari, manusia batiniah saya diperbaharui. Gitu. Terus hari lepas hari, oleh karena pimpinan Roh Kudus, cermin kemuliaan Tuhan dalam diri kita harus bertambah besar. Itu ya 2 Korintus 3 ayat 18, 2 Korintus 4 ya ayat 16. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, bagikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapak ajarkan kami agar kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, mampu mengelola, ya, dapat bertanggung jawab penuh, serta melakukan pengawasan atas diri kami, atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami bersikap dan bertindak dengan penuh kasih dan tegas, adil dan setia. Sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, semua sarana, media, gitu, dari kerajaan-Mu itu mengalir terus tiada henti dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, komunitas, dan badan usaha yang kami lakukan untuk menggenapi apa yang Kau kehendaki di bumi, seperti di surga selama kami ada di dunia ini. Terima kasih oleh pertolongan dan pimpinan Roh-Mu, semuanya itu dapat terrealisasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.